ya, supaya ini jadi komunikasi. Brang, tolong nanti dijelaskan. Kata communication itu kan dari bahasa Yunani komunikare apa begitu ya, tidak tahu bacanya. Pokoknya menurut saya intinya pada komun, menjadi di situ menjadi komunalitas, menjadi komunal, menjadi komunisme, menjadi semua, menjadi common sense. Pokoknya sesuatu yang dihimpun, yang berhimpun, yang ada transformasi dan terjadi persambungan satu sama lain. Makanya komunikasi itu kalau bahasa Indonesianya jalinan. Kalau saya jalinan. Kalau enggak terjadi jalinan namanya bukan komunikasi. Jalinan yang membuat sebuah bulatan komunalisme, sebuah bulatan yang kemudian menjadi tanda bahwa komunikasi itu terjadi. Harus ada jalinan. Maka metodenya adalah silaturahmi. Kalau bahasa Arabnya komunikasi itu adalah muwasalat. Dari kata silah. Silah itu persambungan. Nah, kalau ingin terjadi komunikasi sehingga KC dan semua yang terkait menjadi satu komunalitas, ya, yang ada jalinan cinta, ada jalinan nilai, ada jalinan kesetiaan, ada jalinan komitmen, ada jalinan macam-macam, maka yang harus kita lakukan adalah silaturahmi. Sementara selama ini komunikasi dan silaturahmi tidak pernah dikaitkan satu sama lain. Silah itu artinya nyambung, rohim itu artinya kasih sayang. Nah, yang terjadi di medsos itu komunikasi atau bukan? Terjadi enggak jalinan sehingga orang medsos itu menjadi satu masyarakat yang saling mesra, saling terjalin cintanya, komitmennya, sehingga hidupnya maju bersama-sama di dalam satu komunalitas. Kalau itu tidak terjadi berarti bukan komunikasi, dan yang dilakukan berarti bukan silaturahmi, kira-kira gitu. Nah, monggo akan bagaimana. Nah, kalau kita ngomong Nabi Dzolim, nanti kita harus pertama konsepnya adalah pertama yang harus menjadi dasar adalah komunikasi tadi, silaturahmi, kayak sama dengan pencak silat. Ketika Islam belum datang, dia masih pencak, tapi begitu para wali mulai terlibat di situ, maka dia menjadi pencak silat, karena silat dari kata sila. Jadi silat itu, pencak itu sebenarnya bukan urusan kamu mengalahkan orang lain, tapi urusannya adalah menemukan, meneliti segala sesuatu yang memungkinkan Anda tidak tersambung kasih sayangnya dengan orang lain. Makanya kemudian disebut bela diri, bukan serang orang, kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya juga bukan ahli pencak, bukan ahli silat juga. Cuman saya pernah bikin teori-teori macam-macam mengenai pendekar, mengenai segala itu kan cuman, yaitu karena saya tidak punya kerjaan aja. Termasuk ini tadi loh, musik tadi loh, aku seneng banget. Dari lagu-lagu yang Paul McCartney nengireng ya, ya toh, Let It Be, Paul McCartney mah ya, di Paul Marek, Mburi ya, gini sampai ke Gundul Pacul. Dan tadi saya ketawa sendiri waktu Gundul Pacul. Kan endingnya apa? Kalau itu kan manajemen politik. Anda kalau masih kecil, Anda boleh gembelengan semaunya. Karena Anda masih gundul. Terus gundul itu dicari rimanya, dicari semiotikanya dengan pacul. Gundul pacul itu artinya anak kecil yang masih gundul, umbelen. Itu main-main tidak apa-apa, tapi kalau Anda sudah nyunggi wakul tidak boleh gembelengan. Nyunggi wakul itu artinya Anda menyangga amanat, apalagi amanat itu Anda sendiri yang minta. Apa itu presiden, apa itu anggota DPR atau bupati atau lurah atau apapun saja, termasuk kepala rumah tangga. Kalau Anda sudah nyunggi wakul, berarti Anda meletakkan pemilik bakul itu di atas kepala Anda. Nyunggi itu begini, tidak boleh ngempit bakul, tidak boleh.
Nyangking wakul nggak boleh. Gendong apa? Mikul enggak boleh. Yang ada itu jadi bakulnya rakyat Indonesia itu di atas kepalanya presiden letaknya. Kepada bakulnya saja dia harus nyengguyung, apalagi kepada pemilik bakul yaitu rakyat. Nah, bakul itu bisa BUMN, bisa apapun saja, segala alat yang merupakan pranata atau tata kelola dari yang akan menjadi kesejahteraan rakyat. Kalau Anda sudah nyunggi wakul tapi Anda gembelengan, Anda play around, Anda cuma dolanan, cengengesan, bedigasan, pencilaan, petakilan, maka efeknya adalah wakul lintang segane dadi salatar. Ini kan puncak dari kehancuran yang pernah kita bayangkan sejak berabad-abad yang lalu. Pokoknya jangan sampai wakul melintang. Sekarang ini saya ketawa sendiri, tidak apa-apa wakul melintang. Uang menungsannya saya dipetik kabeh. Orang melintang ya ditotoli kan sih. Tidak apa-apa wakul melintang, tidak apa-apa dong. Kita dipetik kabeh. Dulu tahun 70-an kita sudah punya teori pembusukan. Wah, ini menjelang pembusukan ini, Soeharto sudah sampai ke puncak diktatorismenya. Bung Karno kemarin juga sudah tidak lulus. Saya nomor 1. Bung Karno diejek-ejek tahun 70-an awal sebagai diktator yang gagal. Kemudian Pak Harto juga mulai lupa diri setelah dia membubarkan sejumlah partai-partai Islam. Kemudian kita bilang ini akan sampai ke puncak pembusukan. Ternyata sampai 32 tahun tidak busuk-busuk. Reformasi makin busuk tapi tidak pernah sampai ke puncak kebusukan. Sampai hari ini tidak ada puncak kebusukan. Bahkan sekarang orang bergembira ria dengan mal-mal, dengan kemewahan-kemewahan, dengan segala macam. Kenapa kok tidak ada puncak kebusukan? Karena kita sudah jadi belatung. Karena kita sudah menjadi uget-uget. Jiwa kita ini sudah jiwa uget-uget, jiwa set. Jadi kita ini bangkai, kita bisa hidup di dalam bangkai. Anda lihat semua komunikasi sosial yang terjadi, kita sudah bisa hidup di dalam bangkai. Bahkan kita punya cita-cita untuk membangkaikan orang lain. Bahkan kita senang sekali kalau ada orang lain hancur. Satu-satunya konsentrasi pilpres adalah bagaimana supaya musuh saya hancur, betul enggak? Itulah masyarakat, itulah jiwa uget-uget, itulah mental set, itulah kepribadian belatung. Dan kita tidak mau terlibat di dalam perbelatungan nasional, maka kita nyanyi-nyanyi di sini, kita bahagia satu sama lain, karena toh nanti di akhirat tidak ditanya mengenai Republik Indonesia, kita hanya ditanya mengenai anak istri kita, gitu ya. Loh, apakah tidak tanggung jawab kepada Indonesia? Jari Sopo nggak tanggung jawab. Saya tidak nambahin masalah, anak-anak KC tidak nambahin masalah, kan sudah lumayan toh. Tidak nambahin masalah, bahkan menolong banyak orang di sekitarnya, di kantornya, di kampungnya, dengan kebijaksanaan, dengan kematangan, dengan keseimbangan. Kita juga tidak dibayar untuk melakukan apa-apa kecuali pekerjaan kita masing-masing yang kecil-kecil dan rendah itu. Kita juga tidak mendapat amanat apa-apa. Saya termasuk juga tidak punya amanat apa-apa. Jadi saya juga, ya sopo saya bukan siapa-siapa. Jadi teman-teman sekalian, wakul ngelimpang, tidak ada masalah. Wong pari bosok itu gak masalah. Apa sebabnya lagi ini set toh? Set ya urip dalam kebusukan itu bisa hidup, dan kita ini sudah berada di dalam tingkat di mana kita bisa hidup dalam kebusukan. Karena kita sudah tidak tahu yang busuk yang mana, yang tidak yang mana. Kita sudah kehilangan wacana yang jelas, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, mana mulia, mana hina. Kita sudah nggak jelas. Saya ingin Anda jangan meletakkan saya sebagai edisi ora cetok kesekian. Jadi saya tidak mau jadi tidak cetok kepada Anda. Jadi Anda juga Anda juga harus mengkritisi saya. Anda harus
apa namanya, waspada kepada saya. Jadi saya sebenarnya pengen nulis judulnya waspada terhadap MH. Dulu di KC saya kan 10 tahun yang lalu sudah ada judul bunuh MH, ya toh? Ingat ya, bunuh MH, dan saya senang sekali. Bunuh MH itu artinya jangan saya menjadi kanker di dalam hidupmu. Jangan jadi daging tumbuh, tapi harus menjadi daging yang bersilaturahmi dengan daging sejati di dalam tubuhmu, dengan darahmu, harus kompatibel. Apapun yang datang dari saya harus menjadi bagian yang positif dari diri Anda. Begitu negatif Anda buang. Makanya selalu dalam dilemanya kita tekankan bahwa yang penting bukan apa yang saya omongkan, tapi kemampuan Anda untuk mengelola apa yang sampai kepada Anda itu menjadi sebuah manfaat baru, sebuah kreativitas baru, sebuah produksi baru bagi kehidupan yang lebih baik. Nah, supaya saya tidak berkepanjangan, sementara sesi ini saya cukupkan di sini. Nanti kita ngomong mengenai Nabi Zalim ini. Tapi saya tadi setelah mendengarkan kedek-kedek tadi ya, tadi ada monyet apa tadi itu? Babon-babon malah di si Prama ya. Saya itu kan berguru sama Sabrang. Loh, setiap orang adalah guru, setiap orang adalah murid. Saya banyak mendengarkan Sabrang untuk hal-hal yang saya tidak mungkin tahu. Dan saya juga punya banyak hal untuk Sabrang yang Sabrang tidak butuh, kan gitu masalahnya. Payah saya. Itu sama dengan nasib saya ke Indonesia. Saya itu tidak mampu melakukan yang Indonesia mampu lakukan, dan saya mampu melakukan yang Indonesia tidak butuh untuk melakukan. Lalu tidak ada gunanya hidup saya, kan gitu kan. Dari serpiye meneh. Untung aku duwe anak-anak di KJ yang masih salah sangka kepada saya. Gitu. Nah, belajar saya kepada Sabrang itu 3 hal yang saya ingat ini tadi setelah mendengarkan lagu segmen umat dan segmen 18 tadi. Pasca 17 toh ya, 18 gitu. Sabrang cerita kepada saya penelitian mengenai 5 monyet yang disiram air es 1. Nomor 2, Sabrang menjelaskan kepada saya kenapa manusia dibanding monyet itu sangat menang evolusinya. Sementara kalau monyet gitu-gitu terus. Nah, itu Sabrang punya. Yang ketiga, ini bukan perintah, ini anjuran, tapi diam-diam juga, awas nek diomongno gitu. Yang ketiga gini Mas, saya itu mungkin ahli di masa silam, tapi saya bodoh untuk masa kini, untuk masa depan kita tidak tahu. Kita masih unda-undi, kita masih. Maksud saya gini, Sabrang pernah mengatakan bahwa bedanya orang barat sama orang timur adalah kalau orang barat itu melakukan perjalanan atau perjuangan keluar dirinya, tapi kalau orang timur melakukan perjalanan ke dalam dirinya. Dia pasti bisa lebih menjelaskan, tapi saya kasih clue sedikit. Jadi kalau orang barat, Anda tahu orang-orang ya, Anda tahu bagaimana kebesaran mereka bisa dicatat, gedung-gedungnya, peninggalan-peninggalannya, selalu sesuatu yang di luar dirinya. Sementara kalau orang timur, Mojopahit tidak punya peninggalan, Demak tidak punya peninggalan, ya toh? Sriwijaya tidak punya peninggalan yang gede-gede kayak di barat, sehingga kita diremehkan di mana-mana. Karena menurut Sabrang orang timur itu perjalanannya, perjuangannya ke dalam dirinya. Jadi yang diurus orang timur adalah pengembangan kepribadiannya, manusianya, bukan hasil fisik di luar dirinya. Itulah itu. Saya kasih contoh misalnya, Borobudur itu termasuk dahsyat nggak? Apa bedanya Borobudur dengan mall? Gede ini kan meh-meh podo ya Mas ya. Ada mall yang lebih gede dari Borobudur, tapi bedanya apa Mas? Kalau mall itu supermarket atau apapun itu untuk apa Mas?
Kenapa dia dibikin? Apa aktivitas yang disediakan oleh dia? Materialisme, perdagangan, kapitalisme, industri, orang berjual beli. Jadi sesuatu yang sifatnya materialistik di luar dirinya. Kalau Borobudur itu letaknya di luar apa di dalam diri manusia? Nilai Borobudur itu letaknya di luar manusia atau di dalam diri manusia? Di dalam. Itu contoh dari bangunan timur. Jadi Borobudur itu ada arupa datu, ada rupa datu, ada ini, ada ini, ada ini. Dan semua itu adalah konsep yang letaknya di dalam diri manusia. Sama dengan pertunjukan wayang. Wayang kulit. Wayang kulit itu bukan teater modern. Dan juga bukan teater seperti yang dipahami oleh orang modern. Kalau orang teater modern, misalnya Anda nonton Oedipus Rex, Anda nonton Kasir Kita, Arifin Sinur, Anda nonton Caligula, atau karya-karya Shakespeare, atau karya-karya siapa, itu Anda nonton untuk mendengarkan urutan ceritanya, dan Anda mencoba memaknai apa yang diungkapkan oleh cerita itu. Tuh, kalau teater Anda nonton di tim juga begitu. Misalnya nanti ada Sengkuni, ya, orang nggak tahu, datang untuk memahami apa maksudnya Sengkuni ini, lakon Sengkuni 2019 ini. Nanti di Surabaya tanggal 8 dan 78 Maret, di Jakarta tergantung gedungnya, ya. Apa bedanya dengan wayang? Kalau orang nonton wayang, Mas, sudah tahu ceritanya, Mas. Lakon apa aja udah tahu penontonnya itu. Jadi dia tidak nonton wayang dengan matanya. Yang ditonton di panggung wayang itu hanya alat untuk supaya dia ada di dalam kesadarannya. Oh, iki kudu diajar iki. Nah, itu di dalam dirinya. Oh, iki elek iki kudu mati iki. Ya gitu. Jadi dia nonton atau dia menyadari kembali, meneguhkan kembali ingatan dan kesadarannya terhadap nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Itulah kebudayaan Timur, bukan kebudayaan Barat. Nah, sekarang kita ini Timur tidak, Barat belum. Angel lagi. Ibarat ayam selalu ingin lomba terbang. Lomba terbang tidak pernah berhasil, dia jadi ayam juga tidak mau, kan begitu? Kan susah bangsa kita ini. Makanya ada 45 pertanyaan yang kita siapkan untuk calon presiden, meskipun dia juga kan ada pengantarnya, ini tidak harus dijawab. Dijawab sebagian monggo, seluruhnya monggo. Tidak dijawab juga tidak ada masalah, tidak terkena pasal berapapun. Bahkan dianggap tidak pernah ada pertanyaan, tidak apa-apa lah, enak toh maknya itu, Mas. Tidak apa-apa, kok nanggep rano rapopo. Dan saya tidak akan mengatakan apa sesungguhnya, karena sebelum saya berang ya, semua banyak hal di Makya yang saya omongkan tuh, Mas, sebenarnya kalau Anda boleh, kalau Anda bersedia untuk nyicil belajar ya, sebenarnya yang lebih penting itu adalah apa yang tidak saya tulis. Bingung ini. Misalnya aku nulis cet dolek ono sing ora tak tulis, dolek ono kenapa kok saya nulis itu? Ah, itu kan tidak saya tulis, Mas. Ngerti, Mas? Sebenarnya saya tidak pernah ngomong tentang apa yang sebenarnya saya omongkan, karena saya berhadapan dengan orang yang juga tidak akan paham kepada apa yang sudah saya simpan itu. Jadi kalau ibarat Al-Quran, ada banyak, lebih banyak lagi ayat yang ada ayat yang difirmankan jumlahnya 6.666, tapi jumlah ayat yang tidak difirmankan berapa kira-kira? Tidak terbatas. Berapa sifat Allah? 99 katanya. Kok bisa loh Anda bilang Allah sifatnya 99? Kok Allah kok bisa dihitung gitu loh? Tidak mungkin sifatnya Allah 99. Sifat Allah tidak terhingga, tidak terbatas, tidak terjangkau oleh angka.
Cuman karena kita itu bisanya cuman segitu, ya sudah dikasih tanda-tanda saja ada 99, tapi bukan itu sifat Allah yang sesungguhnya. Karena Allah sendiri mengatakan, laukanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Andaikan seluruh air dari 7 samudra ini dipakai untuk menulis, menjadi tinta untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, maka akan kering 7 laut itu sebelum bisa menuliskan ilmu Allah. Meskipun dituangkan kembali air ke 7 samudra terus menerus, madada terus menerus. Jadi jangan salah sangka bahwa Allah itu bersifat 99, apalagi 20. Itu hanya